Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi diskusi kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya M. Raga Satria Novando dengan NIM 250934702662, offering B, Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Universitas Negeri Malang. Nah, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin terdengar berat, yaitu inferensi statis. Tapi kita akan bahas dengan cara yang paling ringan dan praktis. Topik utama kita adalah uji hipotesis. Intinya hidup kita itu penuh dengan dugaan atau klaim. Nah, di dunia teknik dan profesional, kita nggak bisa cuma bilang kayaknya atau perasaan saya. Kita butuh alat untuk ngetes apakah dugaan kita itu benar secara data atau cuma sekedar kebetulan saja. Yuk kita bedah bareng-bareng. Gini, cara gampang bayanginnya. Uji hipotesis itu adalah proses membandingkan antara teori model dengan kenyataan. Misalnya pabrik bilang mesin ini bisa produksi 100 barang per jam, tapi kenyataannya pas kita ukur hasilnya 98. Nah, selisih dua barang ini wajar nggak sih? Apakah mesinnya emang rusak atau itu cuma fluktuasi biasa yang nggak perlu dikhawatirkan? Uji hipotesis adalah hakim yang memutuskan bedanya ini masih wajar atau emang modelnya yang salah. Prosedurnya sederhana. Kita buat dugaan, pilih alat hitungnya, lalu ambil keputusan. Lanjut ke dilema pengambil keputusan. Em, tapi ada satu hal yang perlu kita sepakati. Statistika itu nggak pernah 100% benar. Kita selalu punya resiko salah. Ada dua resiko utama. Pertama, kesalahan tipe satu atau alpha. Ini yang paling kita takuti, ini ibaratkan kita menuduh orang jujur sebagai pembohong. Dalam konteks industri, kita bilang mesin rusak padahal dia baik-baik saja. Akhirnya kita keluar biaya perbaikan yang nggak perlu. Kedua, kesalahan tipe 2 atau beta. Ini kebalikannya, kita percaya sama penipu. Kita bilang mesin aman padahal sebenarnya dia sudah bermasalah. Hari ini kita akan fokus gimana cara meminimalkan risiko alfa ini supaya keputusan kita akurat. Mari terjun ke lapangan. Oke, supaya nggak teoretis banget, mari kita masuk ke lapangan. Kita bawa konsep ini ke tempat kerja kita lah. Pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Kita kita akan simulasi gimana seorang engineer mengambil keputusan besar berdasarkan data. Oke, kita ke studi kasus efisiensi turbin. Bayangkan kita punya turbin unit 2. Waduh, ini kenapa ya? Unit 2 berdasarkan manual pabrik, efisiensi harusnya 82%. Nah, tim engineer kita engineer kita baru saja melakukan modifikasi pada sistem pendinginnya dan mengklaim kalau efisiensi meningkat. Untuk membuktikannya, kita lakukan 25 kali pengujian, hasilnya rata-rata efisiensi naik jadi 83,5% dengan simpangan baku 3%. Nah, pertanyaannya apakah kenaikan dari 82 ke 83,5 ini nyata karena modifikasi tadi? Atau jangan-jangan cuma karena alat ukurnya lagi sensitif aja? Kita akan gunakan taraf nyata 5% untuk membuktikannya. Langkah 1, membuat dugaan. H0 dan H1. Langkah pertama ini kita buat dua skenario. Skenario pertama adalah H0 atau hipotesis 0. Ini adalah skenario boring atau status quo. Isinya nggak ada perubahan, efisiensi tetap 82%. Skenario kedua adalah H1 atau hipotesis alternatif. Ini klaim sebagai engineer, efisiensinya sekarang lebih dari 82%. Tugas kita adalah mencari bukti yang cukup
kuat untuk menendang H0 dan menerima H1. Langkah kedua, menentukan alat uji. Langkah kedua, pilih alatnya. Karena kita cuma punya data sampel sedikit, yaitu 25 pengujian atau di bawah 30, dan kita nggak tahu variasi asli populasinya. Kita pakai distribusi T. Kita tentukan juga derajat kebebasan atau degree of freedom, DF, atau DF tadi itu. Rumusnya N kurang 1, jadi 25 kurang 1, atau sama dengan 24. Angka ini penting buat kita nyari batasan di tabel nanti. Lanjut ke langkah ketiga, ambang batas. Langkah ketiga ini kita tentukan batas wilayahnya. Kita mau yakin 95%. Artinya batas toleransi salah kita cuma 5% atau 0,05. Kalau kita intip tabel T untuk BF 24 dan alfa 0,05, kita dapat angka kritis 1,711. Artinya apa? Angka ini adalah pagar. Kalau hasil hitungan kita nanti lebih besar dari 1,711, berarti kenaikan efisiensinya beneran signifikan. Tapi kalau di bawah itu ya berarti cuma kebetulan saja. Lanjut ke langkah 4, menghitung pelan-pelan. Sekarang bagian hitung-hitungannya. Tenang, kita bahas pelan-pelan. Kita masukkan data kita ke rumus T hitung. Atasnya adalah selisih rata-rata 83,5 dikurang 82. Hasilnya 1,5. Bawahnya adalah error standar 3 dibagi akar 25, yaitu 5. Hasilnya 0,6. Terakhir, tinggal bagi saja 1,5 dibagi 0,6. Hasilnya adalah 2,5. Sorry, 2,50. Nah, angka 2,50 ini nilai rapor dari pengujian kita. Lanjut ke langkah 5, mengambil keputusan. Sekarang saatnya ambil keputusan. Kita bandingkan, T hitung kita adalah 2,50. T table pagar kita adalah 1,711. Ternyata 2,50 jauh lebih besar dari 1,711. Artinya posisi data kita berada jauh di wilayah penolakan atau H0 tadi itu. Kesimpulannya secara statistik kita tolak H0 kita. Kita punya bukti yang sangat kuat untuk bilang kalau kenaikan efisiensi itu bukan kebetulan. Apa artinya buat PLTU kita? Terus buat kita orang lapangan artinya apa? Artinya modifikasi yang dilakukan tim engineer itu berhasil secara signifikan. Rata-rata 83,5%. Yang kita dapat itu bukan karena alat ukurnya lagi rusak atau lagi hoki. Tapi emang turbinnya makin oke. Dengan data ini kita bisa percaya diri lapor ke atasan kalau investasi modifikasi turbin kemarin itu worth it dan bisa dilanjutkan ke unit lainnya. Nah, itu tadi perjalanan singkat kita ngetes dugaan pakai uji hipotesis. Ternyata nggak serem kan? Asal alurnya benar, angka-angka tadi bisa ngasih kepastian buat langkah kita ke depan. Sampai di sini, apa ada yang mau ditanyakan atau ada punya kasus unik di unit kerja masing-masing, bisa tanyakan atau ketik di kolom komentar aja. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.